Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang kredensial tenaga kesehatan ya. Jadi ini merupakan syarat ya, tenaga kesehatan untuk bisa bekerja di Fasiankes harus dilakukan kredensial ya. Bagaimana caranya melakukan kredensial ya, akan kita berikan tutorialnya bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami beberapa pengertian tentang kredensial ini ya. Jadi yang dimaksud kredensial adalah proses evaluasi. Jadi sekali lagi, kredensial adalah proses evaluasi tenaga kesehatan untuk menentukan kelayakan diberi kewenangan klinis. Jadi tenaga kesehatan yang bekerja di Fasiankes itu kan melakukan tindakan lah. Agar tindakannya itu legal ya, jadi itu harus dilakukan kredensial ya. Jadi setelah dilakukan kredensial dan dinyatakan lulus, berarti tenaga kesehatan itu memenuhi syarat untuk diberi kewenangan klinis. Itu yang dimaksud kredensial. Nah, sedangkan yang dimaksud rekredensial adalah reevaluasi, berarti mengevaluasi kembali ya. Jadi kapan kredensial ini berakhir masa berlakunya itu 5 tahun. Jadi berarti setelah 5 tahun tenaga kesehatan itu perlu dilakukan rekredensial atau dilakukan reevaluasi, berarti dievaluasi lagi apakah tenaga kesehatan itu memiliki kewenangan klinis atau masih layak diteruskan untuk diberi kewenangan klinis tersebut. Nah, itu yang disebut rekredensial. Sedangkan yang dimaksud kewenangan klinis atau clinical privilege ya adalah kewenangan klinis untuk melakukan tindakan medis tertentu ya dalam lingkungan Fasiankes ya, bisa di puskesmas atau di tempat yang lain berdasarkan penugasan yang diberikan oleh kepala puskesmas atau pimpinan Fasiankes tersebut ya. Itu jadi kewenangan klinis itu seperti itu. Jadi yang menentukan kewenangannya adalah kepala puskesmasnya, cuma kredensialnya itu dilakukan oleh dinas kesehatan. Berikutnya adalah sekali lagi, kredensial itu dilakukan oleh dinas kesehatan. Jadi kepala puskesmas nanti hanya mengusulkan ya, kemudian yang memberikan keputusan ya layak atau tidak itu adalah dinas kesehatan ya. Nah, kesehatan yang perlu dilakukan kredensial itu adalah dokter, kemudian dokter gigi, perawat, dan bidan. Jadi selama ini 4 tenaga ini, sekali lagi dokter gigi, perawat, dan bidan itu perlu dilakukan kredensial ya. Nah, kredensial itu berlaku setiap 5 tahun sekali. Artinya setelah masa berlaku kredensialnya habis, maka tenaga kesehatan yang bersangkutan perlu dilakukan rekredensial ya. Jadi ini supaya Bapak Ibu mengetahui siapa aja yang perlu dilakukan kredensial dan masa berlakunya 5 tahun. Berikutnya adalah bagaimana cara pelaksanaan kredensialnya ya. Jadi sekali lagi kredensial ini kan dilakukan oleh dinas kesehatan. Jadi nanti pelaksanaannya adalah pembentukan tim. Jadi nanti dinas kesehatan akan membentuk tim ya, tim kredensial ya. Kemudian setelah tim itu terbentuk, maka tim itu akan memberikan penilaian ya, penilaian terhadap kewenangan klinis yang akan diberikan kepada tenaga kesehatan itu ya.
Setelah itu penerbitan kesimpulan. Jadi setelah tim itu melakukan penilaian ya layak atau tidak, nah, kemudian diterbitkan kesimpulan rekomendasi kewenangan klinis. Artinya berdasarkan penilaian dari tim itu ya tenaga kesehatan ini layak enggak untuk diberikan kewenangan. Nah, kalau dinyatakan layak maka akan diberikan rekomendasi kewenangan kepada kepala dinas kesehatan ya. Nah, jadi nanti penetapan kewenangan penetapan kewenangan klinis ini itu akan ditetapkan ya oleh kepala dinas kesehatan. Jadi ini adalah proses pelaksanaan kredensial ya. Jadi secara singkat saya ulang, jadi pelaksanaan kredensial itu yang pertama adalah pembentukan tim ya. Setelah timnya terbentuk, tim itu melakukan penilaian terhadap tenaga kesehatan yang dilakukan kredensial. Kemudian berdasarkan penilaian itu akan dibuat suatu kesimpulan ya, kesimpulan rekomendasi. Nah, itu layak atau tidak ya. Kalau sudah diberikan rekomendasi oleh tim, maka kepala dinas akan menetapkan bahwa tenaga kesehatan itu layak untuk diberi kewenangan klinis ya. Itu jadi itu tata cara pelaksanaan kredensialnya ya. Untuk lebih detailnya mari kita pelajari pada slide berikutnya. Jadi yang pertama ya, jadi adalah pembentukan tim. Jadi pembentukan tim ya. Timnya ini dibentuk oleh kepala dinas ya. Jadi karena kredensial itu yang melaksanakan dinas kesehatan, maka tim kredensial itu juga dibentuk oleh kepala dinas kesehatan ya. Tim ini terdiri dari 2 orang ya, 2 orang dari dinas kesehatan dan 1 orang dari organisasi profesi. Jadi ini minimal itu isinya 3 orang ya. 3 orang itu 2 orang dari dinas kesehatan dan 1 orang dari organisasi profesi ya, tergantung tenaga kesehatan ya. Jadi kalau dokter ya dari ID, kemudian kalau dari perawat ya BPNI, kalau bidan dari IBI dan seterusnya. Kemudian salah seorang dari dinas kesehatan, tadi kan dari desa ada 2, itu bertindak sebagai ketua. Jadi yang jadi ketuanya ini adalah dari dinas kesehatan, kemudian anggotanya ini 1 dari dinas kesehatan, 1-nya dari organisasi profesi. Jadi ini adalah pembentukan timnya, susunannya seperti ini ya. Jadi ketuanya itu dari dinas kesehatan, kemudian anggotanya 1 dari dinas kesehatan, kemudian 1-nya dari organisasi profesi ya. Ini adalah tim kredensial. Sekarang persyaratannya ya, persyaratan timnya ya, siapa yang layak menjadi tim kredensial itu siapa aja. Ini ada persyaratan umum ya. Jadi persyaratan umumnya kita lihat ya. Jadi yang bersangkutan itu harus mempunyai jenis profesi yang sama. Jadi kalau dokter ya dia, kalau mau menilai dokter ya dia harus dokter. Kalau mau menilai perawat ya dia harus perawat. Kalau menilai bidan ya dia harus bidan ya. Begitu juga untuk dokter gigi. Jadi memiliki jenis profesi yang sama. Itu syarat umum ya. Kemudian berikutnya, dia tidak pernah terkena sanksi etika ya, disiplin maupun sanksi hukum ya, itu syaratnya. Jadi syarat menjadi tim kredensial itu tidak boleh kena sanksi baik disiplin maupun hukum ya. Kemudian tidak mempunyai konflik kepentingan. Jadi tidak mempunyai konflik kepentingan terhadap tenaga kesehatan yang mau dinilai itu ya, baik itu kepentingan keluarga maupun kepentingan yang permusuhan, mungkin sedang bermusuhan itu juga tidak boleh ya. Itu artinya dia mempunyai konflik kepentingan. Jadi baik kepentingan yang bersahabat maupun kepentingan yang bermusuhan itu tidak boleh. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan yang sekurang-kurangnya sama. Jadi pendidikannya ya minimal itu sama, syukur kalau lebih tinggi ya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kalau perawat ya, kalau perawat D3 ya harus D3 ya. Kalau perawatnya
S1 ya enggak boleh dinilai oleh perawat yang D3. Jadi minimal itu harus sama ya, syukur kalau lebih tinggi ya. Jadi itu persyaratan umumnya. Jadi profesinya harus sama, tidak pernah kena sanksi etika, disiplin dan hukum, tidak mempunyai konflik kepentingan, dan mempunyai pendidikan yang sama ya. Ya, berikutnya persyaratan khusus ya untuk dinas kesehatan ya. Nah, jadi tim dari dinas kesehatan itu harus memiliki jabatan fungsional yang sama dengan tenaga kesehatan yang akan dilakukan kredensial. Jadi ini syarat dari tim yang berasal dari dinas, sekali lagi harus mempunyai jabatan fungsional yang sama. Kemudian memiliki jenjang jabatan sekurang-kurangnya sama ya. Jadi ini juga merupakan syarat. Jadi jabatan fungsionalnya harus sama, jenjang jabatannya itu juga harus sama ya. Nah, kemudian kalau persyaratan khusus dari organisasi profesi itu memiliki surat penugasan. Jadi organisasi profesi yang akan dijadikan tim itu harus mempunyai surat penugasan. Artinya dinas kesehatan tidak boleh langsung menunjuk si A, si B untuk menjadi tim, itu tidak boleh, tetapi harus mendapatkan surat penugasan dari organisasi profesinya ya. Kalau tidak mempunyai surat ini berarti dia tidak memenuhi syarat. Berikutnya adalah sekarang apa tugas dari tim kredensial ini ya, tugasnya apa timnya itu. Jadi tugasnya yang pertama adalah menyusun instrumen penilaian. Jadi tenaga kesehatan ini kalau mau dinilai itu harus ada instrumennya. Nah, instrumennya itu yang menyusun adalah tim kredensial. Jadi tugasnya yang pertama adalah menyusun instrumen penilaian ya. Berikutnya adalah melakukan penilaian. Jadi setelah membuat instrumen penilaian, berikutnya adalah melakukan penilaian kewenangan klinis. Artinya tenaga kesehatan ini layak tidak diberi kewenangan untuk melakukan kewenangan klinis itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, merekomendasikan kewenangan klinis. Jadi rekomendasi ini akan diberikan kepada kepala dinas, nanti kepala dinas yang akan menetapkan kewenangan klinisnya itu. Jadi sekali lagi tugasnya tim kredensial ini, satu, menyusun instrumen penilaian, kemudian melakukan penilaian, kemudian yang ketiga adalah merekomendasikan kewenangan klinis. Nah, nanti setelah diberikan rekomendasi ini ditujukan kepada kepala dinas, nanti kepala dinas yang akan menetapkan kewenangan klinisnya itu. Kemudian apa kewenangan dari tim kredensial ya? Jadi tim kredensial itu mempunyai kewenangan apa ya? Yang pertama adalah melaksanakan proses kredensial secara independen. Artinya dia tidak boleh dipengaruhi atau ya dipaksa atau apapun dari pihak luar. Artinya tim itu harus bekerja ya secara independen tanpa pengaruh dari pihak luar ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memeriksa kelengkapan dari berkas-berkas. Jadi tenaga kesehatan yang mengajukan kredensial itu akan mengumpulkan persyaratan-persyaratan berkas dokumen. Nah, itu akan diperiksa oleh tim kredensial ya. Kemudian yang ketiga, meminta data dokumen tambahan kepada peserta. Jadi kalau ada dokumen-dokumen atau berkas yang kurang untuk dalam proses kredensial, maka tim itu juga mempunyai kewenangan untuk meminta data itu. Jadi ini kewenangannya. Berikutnya adalah bagaimana mekanisme kredensialnya atau rekredensialnya ya. Jadi yang pertama itu pengusulan tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan yang akan dilakukan kredensial itu diusulkan ya, mengusulkan ya. Nah, ini dilakukan oleh Puskesmas atau Fasankes yang lain ya, klinik dan lainnya ya. Kemudian mengkaji ulang ya daftar rincian kewenangan klinis bagi tenaga kesehatan yang dilakukan secara
periodik. Jadi kalau di puskesmas kan tenaganya itu banyak ya, jadi harus dikaji ya siapa yang tahun ini kredensialnya habis. Kan kredensial itu berlaku selama 5 tahun, jadi ini perlu dikaji ulang siapa yang tenaga kesehatan yang perlu dilakukan kredensial misalnya untuk tahun ini ya. Kemudian penerbitan kesimpulan ya, ini adalah rekomendasi untuk kewenangan klinis ya. Kemudian penetapan sekali lagi, kalau penetapan itu dilakukan oleh kepala dinas kesehatan. Jadi pengusulannya ini dilakukan oleh kepala puskesmas, kemudian proses kredensialnya itu dilakukan oleh tim kredensial, kemudian tim kredensial itu memberikan rekomendasi kepada kepala dinas, kemudian kepala dinasnya itu yang akan menetapkan kewenangan klinisnya. Baik yang pengusulannya, jadi tenaga kesehatan itu menyampaikan dokumen persyaratan ya untuk mengajukan proses kredensial kepada kepala puskesmas. Jadi artinya kalau ada tenaga kesehatan yang yang baru, artinya pegawai baru ya, tenaga kesehatan baru atau tenaga kesehatan yang telah habis masa kredensialnya, maka dia akan mengajukan ya untuk dilakukan kredensial kepada kepala puskesmasnya. Nah, bagaimana cara mengajukan? Yaitu dengan memberikan formulir ya, otomatis yang sudah diisi ya. Kemudian dokumen-dokumen perlengkapan. Jadi sekali lagi, dalam proses pengusulan tenaga kesehatan itu tenaga yang bersangkutan itu mengajukan keusulan ya kepada kepala puskesmas ya untuk dilakukan kredensial. Nah, selama mengajukan pengusulan itu persyaratannya adalah mengisi formulirnya dan melengkapi dokumen perlengkapannya. Nah, apa aja dokumen kelengkapannya ya akan ada di slide berikutnya. Ya. Jadi yang dokumen-dokumen yang perlu dibuat dalam proses kredensial yang pertama adalah daftar riwayat hidup ya, atau ya ini, jadi ini daftar riwayat hidup ini perlu diisi ya, atau kurikulum vitae ya. Kemudian berikutnya adalah STR ya, surat tanda registrasi yang masih berlaku, ini juga harus dilengkapi ya dokumennya. Kemudian berikutnya adalah SIP yang masih berlaku, jadi SIP untuk dokter gigi, untuk perawat, untuk bidan yang masih berlaku, ini juga perlu dilampirkan. Kemudian sertifikat uji kompetensi jabatan fungsional, ini bagi pejabat fungsional yang ada di dinas kesehatan ya. Kemudian sertifikat pelatihan, jadi kalau tenaga kesehatan itu mempunyai sertifikat, baik itu pelatihan, workshop ya, atau pelatihan-pelatihan yang lain, itu disertakan. Tapi syaratnya ini dalam 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir, jadi pada saat 5 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah surat keterangan sehat ya dari dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah pas foto yang terbaru ukuran 4x6. Jadi ini adalah dokumen-dokumen dan persyaratan yang perlu dilengkapi. Selain formulir tadi yang telah diisi, dilampiri dengan dokumen ini, itu diusulkan ya, diberikan pada kepala puskesmas. Nanti kepala puskesmasnya akan meneruskan kepada kepala dinas kesehatan. Nanti di dinas kesehatan itu akan diberikan kepada tim untuk dilakukan kredensialnya. Jadi ini cara-cara pengusulan supaya Bapak Ibu mengetahui. Berikutnya, kepala puskesmas ya melakukan verifikasi dan validasi ya. Jadi tadi kan tenaga kesehatan kan memberikan usulan kepada kepala puskesmas ya, dengan formulir yang sudah diisi dan dokumen-dokumennya, maka kepala puskesmas ini harus melakukan verifikasi dan validasi apakah betul
yang telah diisi oleh tenaga kesehatan dan apakah betul misalnya sertifikat atau STR, SIP masih berlaku. Nah, ini perlu diverifikasi oleh kepala puskesmas ya. Setelah itu dinyatakan betul, baru dikirim kepada kepala dinas kesehatan nanti untuk diberikan kepada tim ya, tim kredensial. Kemudian berikutnya sekarang adalah cara penilaian ya, penilaian kewenangan klinisnya ya. Jadi penilaian itu ya dilaksanakan oleh tim kredensial. Jadi yang melakukan penilaian itu adalah tim kredensial. Tadi sudah disebutkan tim ini dibentuk oleh dinas kesehatan ya. Nah, ini terdiri dari 3 anggota ya, satu dari dinas kesehatan ya, kemudian 2 dari dinas kesehatan dan 1 dari organisasi provinsi ya. Bagaimana cara melakukan penilaian itu menggunakan instrumen ya, instrumen yang telah dibuat oleh tim ya. Bagaimana caranya? Itu bisa dengan cara wawancara dan observasi. Mungkin disuruh melakukan simulasi dan sebagainya. Jadi itu cara melakukan penilaian. Jadi sekali lagi penilaian oleh tim itu dilakukan menggunakan instrumen ya, dan instrumen yang telah dibuat, dan itu dilakukan dengan cara wawancara dan observasi atau simulasi. Kemudian instrumen penilaian itu disusun sesuai dengan standar profesi masing-masing. Jadi instrumen disesuaikan. Jadi ada instrumen penilaian untuk dokter, ada instrumen untuk dokter gigi, instrumen untuk bidan, instrumen untuk perawat. Jadi instrumen itu sekali lagi disesuaikan dengan standar profesinya masing-masing ya. Apa aja aspek yang dinilai dalam kompetensi ini, yaitu masalah teknis ya, kemudian masalah etika, kemudian masalah kesehatan. Jadi tiga ini yang akan dinilai oleh tim ya. Masalah teknisnya itu ya teknis tentang kewenangan ya, tentang teknis medis itu untuk dokter, teknis dokter gigi untuk perawat, bidan itu ya. Kemudian etika profesinya, kemudian tentang kesehatan dari pengusulnya itu. Nah, itu yang akan dilakukan penilaian ya oleh tim kredensial. Baik, sekarang tentang standar profesinya ya itu tergantung dari profesinya ya. Kalau dokter ya, standar kompetensi dari dokter itu berdasarkan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 ya tahun 2012 itu untuk dokter. Kemudian kalau untuk dokter gigi itu berdasarkan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 40 tahun 2015 ya, itu untuk yang dokter gigi ya. Yang penting ini menggunakan peraturan yang terbaru ya. Kemudian untuk perawat ya itu menggunakan ya Kemenkes ya nomor 425 tahun 2020 ya. Sedangkan untuk bidan itu menggunakan Kemenkes nomor 320 tahun 2020. Jadi artinya standar profesinya itu sesuai dengan profesinya masing-masing, dan itu sudah ada dasar hukumnya, jadi berdasarkan Permenkesnya sendiri-sendiri ya. Jadi yang perawat dan bidan itu berdasarkan Kemenkes, kemudian yang untuk dokter dan dokter itu dari Kolgium ya. Kemudian setelah dilakukan penilaian, maka tim itu akan memberikan rekomendasi hasil penilaian ya. Jadi setelah dilakukan penilaian dengan menggunakan instrumen, maka tim itu akan melakukan rekomendasi ya, akan memberikan rekomendasi kepada kepala dinas untuk ditetapkan kredensialnya. Nah, apa aja bentuk rekomendasinya? Ya ada 4 macam ya. Yang pertama itu disetujui dengan kewenangan penuh ya. Jadi rekomendasinya itu ada 4 macam. Yang pertama adalah disetujui dengan kewenangan penuh. Itu yang pertama. Jadi ini sempurna ya. Kemudian yang kedua, disetujui di bawah supervisi. Artinya ini disetujui tetapi harus dengan supervisi ya.
Jadi ini belum bisa diberi kewenangan penuh, jadi harus diawasi ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak disetujui ya, karena belum memenuhi kompetensi. Jadi kalau dalam penilaian itu kompetensinya tidak memenuhi syarat, maka dia tidak disetujui. Atau yang keempat, tidak disetujui karena fasilitasnya tidak tersedia. Jadi walaupun yang bersangkutan itu sudah memenuhi syarat, tetapi kalau fasilitas tempat bekerjanya itu tidak tersedia ya, jadi itu juga tidak akan diberi rekomendasi. Jadi rekomendasi dari tim itu ada 4 macam ini. Jadi sekali lagi, disetujui dengan kewenangan penuh, disetujui ya dengan supervisi, tidak disetujui karena tidak kompeten, kemudian tidak setujui karena fasilitasnya tidak tersedia. Jadi ini adalah bentuk rekomendasi yang diberikan dari tim kepada Kepala Dinas Kesehatan. Kemudian setelah rekomendasi itu diberikan pada Kepala Dinas Kesehatan, maka Kepala Dinas Kesehatan akan menerbitkan kewenangan. Tapi penerbitan kewenangan itu berdasarkan kesimpulan rekomendasi dari kewenangan klinis ya. Jadi tim kredensial itu menyampaikan kesimpulan rekomendasi ya, itu kepada Kepala Dinas Kesehatan. Jadi setelah dilakukan penilaian tadi, nanti dia akan membuat suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan rekomendasi ini dibuat oleh tim kredensial untuk diberikan kepada Kepala Dinas dengan rincian ya direkomendasikan ya. Apabila semua kewenangan klinis disetujui dengan yang diusulkan ya. Kemudian yang kedua direkomendasikan dengan catatan. Jadi apabila ada perbedaan antara rekomendasi yang diberikan tim dengan kewenangan klinis yang diusulkan. Jadi nanti kesimpulannya itu bisa direkomendasikan, artinya layak untuk diberikan kredensial ya. Kemudian atau yang kedua direkomendasikan dengan catatan ya. Dengan catatan ini artinya ada perbedaan antara rekomendasi yang diberikan tim dengan kewenangan klinis yang diusulkan. Jadi ini kesimpulan dari tim ya, kesimpulan rekomendasi yang dibuat oleh tim. Kemudian tidak direkomendasikan apabila seluruh kewenangan klinis yang diusulkan itu tidak disetujui atau terdapat masalah etik ya. Setelah itu diberikan kepada Kepala Dinas, maka Kepala Dinas akan menetapkan kewenangan klinis. Jadi penetapan kewenangan klinis ya itu ada di kewenangan itu ada di Kepala Dinas Kesehatan ya. Jadi berdasarkan rekomendasi dari tim kredensial, maka Kepala Dinas Kesehatan akan menetapkan kewenangan klinis. Ya, nah kewenangan klinis itu memuat ya nama dari pemohonnya. Jadi pemohon ini nama itu ya tenaga kesehatannya ya, nama tenaga kesehatannya, kemudian daftar rincian kewenangannya. Jadi tenaga kesehatan itu namanya siapa ya, kemudian diberikan kewenangan klinisnya apa, ditulis dirinci ya. Kemudian masa berlakunya ya, tadi sudah disampaikan masa berlakunya itu 5 tahun. Jadi ini penetapan yang dilakukan oleh Kepala Dinas isinya ini ya, namanya, kemudian rincian kewenangannya dan masa berlakunya. Itu nanti akan tertulis di penetapan itu. Kemudian jika ada tenaga kesehatan yang keberatan, artinya merasa dinyatakan tidak lulus tetapi sebetulnya menurutnya itu tidak tepat, maka boleh melakukan keberatan ya, keberatan terhadap hasil penilaian ya. Jadi boleh. Jadi kalau ada tenaga kesehatan yang merasa bahwa hasil penilaian itu tidak sesuai, maka boleh melakukan
keberatan terhadap penilaian itu. Bagaimana caranya? Ya, jadi jika terdapat ketidaksesuaian hasil penilaian dengan kewenangan yang diusulkan, maka nakes itu dapat menyampaikan keberatan atas rekomendasi yang diberikan oleh kepala dinas ya kesehatan kepada kepala puskesmas ya. Jadi artinya kalau ada tenaga kesehatan yang merasa penilaiannya itu tidak sesuai, maka nakes itu dapat memberikan keberatan ya atas rekomendasi yang diberikan oleh kepala dinas kepada kepala puskesmasnya. Ya, kemudian nanti kepala dinas kesehatan itu akan menetapkan mekanisme penyelesaian atas keberatan. Jadi nanti dalam kasus seperti ini nanti kepala dinas akan memberikan mekanisme cara-cara ya terhadap pegawai atau tenaga kesehatan yang mengajukan keberatan itu ya. Apakah dilakukan penilaian ulang ya atau yang lain itu harus ditetapkan dulu oleh kepala dinas kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan penjelasan ini diharapkan Bapak Ibu sudah paham tentang apa itu kredensial dan bagaimana cara melakukannya dan masa berlakunya kapan. Ya, dengan penjelasan ini diharapkan Bapak Ibu bisa paham apa yang dimaksud kredensial tenaga kesehatan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa jika video ini Bapak Ibu anggap baik, beri kita like ya. Jangan lupa subscribe ya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video yang baru. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas silakan menulis komen ya. Dan juga kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan video tertentu ya silakan menulis di komen. Dan jangan lupa bantu kami untuk share video ini kepada saudara kita yang lain, agar saudara kita yang lain juga bisa menerima manfaat dari video ini. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Mari kita akhiri tutorial ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.